Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya berada dalam kondisi yang sehat. Kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran sains dari modul 306. Kita sudah masuk ke bab yang baru, bab kedua tentang serangga ya. Nah sekarang mari kita belajar pelajaran yang baru 2.2 deskripsi serangga bagian kedua. Tujuan pelajarannya agar anak-anak memahami kebiasaan makan serangga, serangga yang bisa menyebabkan penyakit, dan juga siklus kehidupan nyamuk. Kebiasaan makan serangga. Anak-anak kan sudah tahu ada berbagai jenis serangga. Kebanyakan serangga memakan daun, nektar, atau buah-buahan. Beberapa serangga memakan materi hewan dan juga sampah. Contohnya, lebah dan kupu-kupu lebih menyukai nektar bunga. Kecoa memakan semua jenis makanan. Nyamuk memakan darah. Capung memakan serangga lain. Bentuk mulut serangga disesuaikan dengan kebiasaan makannya anak-anak. Serangga yang menghisap nektar dari bunga dan serangga yang menghisap darah memiliki mulut penghisap. Kita lihat contohnya, mulut dari nyamuk dan juga mulut dari kupu-kupu. Sedangkan untuk semut, pasti pernah lihat semut. Karena semut adalah serangga yang ramah dan bekerja keras. Mereka hidup dalam koloni yang besar anak-anak. Koloni memiliki ratu semut, pekerja, dan juga prajurit. Semut bahkan bisa mengangkat 20 kali berat badannya sendiri. Semut juga bisa menghasilkan suara mendengung saat menggosok kaki mereka. Semut mengumpulkan dan memakan sisa-sisa semua jenis makanan, serangga, atau hewan. Berikutnya adalah lebah. Lebah adalah serangga yang bermanfaat karena menghasilkan madu. Lebah membantu tanaman dalam penyerbukan. Lebah madu hidup di dalam sarang. Setiap sarang memiliki satu ratu anak-anak. Tapi ada juga lebah pekerja dan lebah jantan di dalam sarang. Mereka bekerja tanpa lelah sepanjang tahun untuk mengumpulkan nektar dari bunga. Sekarang kita akan belajar dan memahami tentang belalang sentadu. Kita juga bisa menyebut mereka sebagai master penyamar. Ada lebih dari 2.400 spesies belalang sentadu di dunia. Mereka memakan serangga yang lebih kecil dari ukurannya. Belalang sentadu besar terkadang juga bisa memakan kalajengking, kadal, atau burung kecil. Nah, sekarang kupu-kupu. Anak-anak pasti tahu kalau kupu-kupu punya sayap yang berwarna cerah. Kupu-kupu membantu tanaman dalam penyerbukan anak-anak. Mereka merasa dengan kaki mereka. Dan kupu-kupu menghisap nektar bunga melalui lidah mereka. Kupu-kupu juga menghasilkan suara yang sangat pelan dari sayapnya saat terbang. Berikutnya adalah kumbang. Kumbang adalah jenis atau spesies serangga terbesar di dunia karena ada lebih dari 350.000 spesies di seluruh dunia anak-anak. Kumbang memiliki cangkang keras di bagian atas. Mereka tahu kumbang terdiri dari berbagai warna. Beberapa jenis kumbang membantu dalam penyerbukan dan memakan serangga yang berbahaya. Sementara beberapa jenis kumbang lainnya menyebabkan banyak kerusakan pada tanaman. Kali ini kita juga akan belajar tentang siklus kehidupan nyamuk. Tahu tidak anak-anak, nyamuk itu bertelur di atas air. Telur mereka mengapung di permukaan air. Kebanyakan telur menetas menjadi larva dalam waktu 48 jam. Larva hidup di air dan muncul ke permukaan untuk bernafas. Ia memakan mikroorganisme dan bahan organik yang ada di air. Larva melepaskan kulitnya 4 kali saat bertumbuh dan berubah menjadi pupa. Pada tahap pupa, nyamuk berhenti makan dan istirahat. Nyamuk kemudian hidup di dekat permukaan air. Selama tahap pupa, larva berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk ini kemudian hinggap di atas air untuk waktu yang singkat dan kemudian terbang. Seekor nyamuk hanya hidup selama beberapa minggu. Seperti ini siklusnya ya.
dari telur, menjadi larva, menjadi pupa, hingga menjadi nyamuk dewasa. Berikutnya adalah siklus kehidupan belalang. Seekor belalang menggali lubang di tanah dan bertelur. Telur ditutup dengan cangkang keras yang tahan dengan air. Nimfa tidak memiliki sayap, tetapi bentuknya seperti belalang dewasa namun berukuran kecil anak-anak. Nimfa melepaskan kulitnya beberapa kali dan secara bertahap mengembangkan sayapnya. Belalang dewasa bisa berjalan, bisa melompat, dan bisa terbang. Kaki belakang belalang panjang dan kuat membantunya untuk melompat. Kaki depan yang pendek digunakan untuk memegang mangsa dan berjalan. Nah, anak-anak, kita sudah ada di pelajaran 2.2 dan kita sudah selesai kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama dan tetap semangat karena kita akan melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Namun, jangan lupa ambil buku kegiatanmu, kerjakan latihannya, dan sampai jumpa lagi.